Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara Henti di hari kedua di hari Senin. Kita melanjutkan dari topik yang minggu lalu mengenai manajemen SDM ya, mengenai SDM. Kita coba membahas terkait dengan manajemen SDM. Ya, kita coba kemarin kita bahas mengenai apa sih manajemen SDM itu. Salah satu fungsi manajemen SDM adalah merancang satu organisasi. Nah, ini coba kita salah satunya adalah desain organisasi, di mana kita harus memahami bagaimana kita mendesain sebuah strukturisasi. Dalam mata kuliah tata letak pabrik, kita pada saat prakteknya nanti itu kita akan merancang strukturisasi. Ya, jadi strukturisasi ini pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda, seperti halnya setiap organisasi punya beda-beda karakter, beda-beda strategi, sehingga tidak bisa disamaratakan setiap organisasi, tapi mungkin ada yang banyak miripnya ya. Jadi struktur organisasi ini sangat tergantung pada strategi dan kebijakan perusahaan. Jadi organisasi ini bermacam-macam gitu ya. Ada yang misalnya contoh, ada di suatu perusahaan QC ini, quality control itu di bawah produksi, tapi di tempat lain QC ini menjadi utama, dia satu departemen khusus untuk QC. Jadi berbagai macam strategi itu tergantung berbentuk organisasi ini tergantung dari strategi dan kebijakan perusahaan. Beda situasi lingkungan akan berpengaruh juga kepada struktur organisasi. Ya, banyak yang lingkungannya ada suatu perubahan organisasi terjadi. Juga perubahan teknologi akan merubah struktur organisasi. Beda orang, beda kebijakan dan struktur organisasi. Nah, banyak hal yang membuat kita harus mempelajari seni bagaimana mendesain sebuah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini beberapa perubahan dari strategi ini merubah dari struktur organisasi, yang itu misalnya strategi menentukan kegiatan organisasional menjadi basis bagi desain organisasi. Jadi kegiatannya bisa juga kegiatan organisasi ini dibagi-bagi berdasarkan kegiatan. Kalau kita lihat di departemen kementerian itu dibagi beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang saya amati di kementerian dari perindustrian itu berapa kegiatan dibagi dari berapa deputinya itu kegiatan-kegiatan yang khusus dibagi-bagi. Di pariwisata juga sama di kementerian. Nah, kalau di organisasi perusahaan pasti akan berbeda juga. Hanya bisa berdasarkan fungsional ataupun nanti berdasarkan kegiatan. Kemudian strategi pemilihan teknologi dan orang yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut sangat berpengaruh pada organisasi juga. Jadi sangat variatif, tidak bisa kita samaratakan. Strategi menentukan lingkungan spesifik di mana organisasi beroperasi juga berpengaruh. Misalnya kalau organisasi di dalam kemiliteran itu bisa berdasarkan lingkungan juga. Banyak hal-hal yang punya ke bawahnya juga pasti berbeda. Lingkungan di strukturisasi di Papua akan berbeda dengan di Jawa Barat. Terus kemudian teknologi struktur juga berpengaruh kepada teknologi juga akan berpengaruh kepada struktur. Atau misalnya kita menggunakan teknologi
berdasarkan teknologi yang berbeda-beda, itu bisa dibagi berdasarkan teknologi. Atau beberapa departemen tiba-tiba bisa saja ada muncul satu departemen yang khusus untuk IT misalnya. Dulu kan belum pernah ada. Nah, setelah adanya teknologi IT muncul satu departemen khusus. Banyak hal yang mungkin akan berbeda dengan pada masa yang lampau dengan sekarang. Yang tadi udah juga bisa kita lihat bahwa lingkungan juga berpengaruh pada istilah. Begitu pula dengan orang. Beberapa orang-orang yang kita tempatkan juga akan berpengaruh, kemampuannya levelnya apa. Meskipun ke level di bawahnya juga pasti berbeda. Jadi penentuan itu akan berbeda. Nah, elemen umum dalam organisasi menurut Mintzberg sama Robbins bahwa setiap organisasi memiliki 5 bagian dasar. Pertama, kelompok operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dan produk dan jasa. Ini operating core, jadi tim untuk mengoperasikan intinya core. Yang kedua ada bagian bidang strategic apex, ini manajer tingkat puncak yang bertanggung jawab dalam kebijakan tingkat strategik. Kedua, yang ketiga adalah middle line, itu tipe orang-orang atau para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex. Jadi antara dua itu ada middle line yang menerjemahkan layanan strategik di atas untuk operating. Kemudian the technostructure, itu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi ini bagi orang-orang ahli ini biasanya. The support staff itu adalah ditempati orang-orang yang mengisi unit-unit staff yang memberikan jasa pendukung yang tidak langsung kepada organisasi. Contoh misalnya unit staff yang khusus untuk administrasi ataupun ya tidak ada administrasi yang lain, staff marketing juga masuknya staff. Jadi 5 dasar tersebut ada strategic apex, jadi ke direksi, ke manajer tingkat menengah, sama operating cost. Nah, staff ini adalah support staff yang lain, staff ahli atau apa, dan dengan teknologi structure. Ini teori Robbins, teori organisasi. Kemudian, kalau kita lihat dari 5 macam kelompok ini yang bagian dominan, ini memiliki kontrolnya melalui apa? Misalnya strategik, lebih ke sentralisasi. Struktur yang dibutuhkan adalah sederhana, jadi kecenderungannya kalau hanya lebih ke strategik. Kalau technostructure itu ke standarisasi, jadi operating prosedur, SOP, formulir dan lain-lain, itu nanti akan berjalan dengan secara sendiri. Kalau organisasi itu berjalan, diharapkannya seperti itu. Bentuknya birokrasi mesin. Kalau middle line itu kontrolnya melalui manajemen middle, berbentuk biasanya divisional. Kalau support staff, penyesuaian bersama, ya biasanya lebih kepada ad hoc. Misalnya tim tertentu bikin suatu tim, bikin tim ini, bikin tim itu, dalam lebih ke project nantinya. Kemudian operating core itu desentralisasi, jadi birokrasi profesional. Jadi operating core. Kalau kita lihat ada strukturisasi, itu ada struktur sederhana di mana dominan organisasinya ya, ini seperti di pemilik langsung kepada karyawan. Yang kedua adalah struktur birokrasi mesin, ini dikenal dengan struktur fungsional. Contoh produksi, keuangan, pemasaran, personalia, itu adalah fungsional birokrasi mesin. Bagian pembelian, jualan, itu
Kemudian 3 adalah struktur divisional, adalah sejumlah unit otonom yang memiliki masing-masing merupakan organisasi lengkap masing-masing divisi, cocok digunakan untuk memiliki strategi diversifikasi jika lingkungan sedang stabil. Ini misalnya lebih ke produk ya, produk 1, produk 2, produk 3. Di dalamnya ada hal yang sama, jadi berulang. Ada TU-nya, orang produksi, ada keuangan, ada DPM itu, project management. Ya, semuanya berulang ini, masing-masing divisi produk 1, divisi produk 2, divisi produk 3. Nah, yang keempat adalah struktur ad hoc. Ad hoc ini diversifikasi horizontal yang tinggi, diferensiasi vertikal yang rendah. Jadi lebih kepada dia akan melakukan satu pekerjaan ad hoc ya, ada operasi. Jadi lebih kepada proyek-proyek tertentu. Jadi proyek ini laksanakan. Struktur birokrasi profesional ini lebih kepada operating core, di mana ini masing-masing. Jadi misalnya ini ada university librarian, kemudian ini ada sendiri asistennya. Jadi masing-masing punya kepala grup, head jadi tergantung nanti si servisnya apa, birokrasi profesional. Nah, kita bandingkan karakteristik dari desain struktur ini. Misalnya operating core lebih ke sederhana, bertanggung jawab langsung kepada pengelola. Kalau middle line-nya tidak ada. Kemudian ada mesin, birokrasi mesin menjalankan operasi berdasarkan aturan prosedur. Nah, ini kalau di operating core-nya. Kemudian manajernya sebagai pengawas, supportnya pendukung, teknokrat pembuat peraturan adalah kunci. Struktur. Kemudian strateginya hanya beberapa orang. Kalau profesional itu lebih kepada pelaksanaan adalah kunci, sangat sedikit. Kemudian divisional bertanya pada divisinya akan melaporkan kesannya. Kemudian inovasi lebih kepada pelaksana manajer staf dan batas ketiganya kabur. Jadi inovasi, jadi berdasarkan inovasi. Dan tapi ada tambahan lagi bahwa strukturisasi ada yang disebut dengan struktur matrik. Struktur matrik ini adalah kombinasi antara fungsional dengan produk, dengan tadi semacam divisional. Jadi ini produk A lebih ke rantai supply-nya atau runut dari kegiatan dari semua bidang. Nah, satu lagi, jadi bisa juga ada product manager, kemudian orang bagian pemasaran yang melibatkan diri di produk A terlibat juga gitu. Jadi ada satu sisi tim work untuk per produk, satu sisi fungsional. Nah, setelah itu kalau di dalam sebuah perusahaan, kita setelah merancang strukturisasi baru kita melakukan analisa jabatan. Jadi analisa jabatan ini adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia berusaha untuk memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting dari jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi. Nah, analisis jabatan. Baru setelah itu atau istilah lain dari analisis jabatan, job analisis, yaitu proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ada istilah dua fungsi. Pertama ada jabatan, yang satu posisi. Nah, kalau jabatan ini adalah sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, tapi kalau suatu jabatan bisa hanya diduduki satu orang saja jabatan. Tapi kalau posisi adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan satu orang
atau satu posisi untuk setiap orang dalam suatu organisasi. Jadi yang perbedaannya, jabatan adalah rincian dari yang didudukinya sebagai jabatannya. Kalau posisi adalah merupakan untuk setiap orang dalam, jadi tugas peranannya, ini posisi. Nah, ada beberapa penting, 6 pertanyaan yang penting dalam analisis jabatan. Pertama, tugas-tugas mental fisik apa saja yang dilaksanakan, kapan pekerjaan itu diselesaikan, di mana pekerjaan itu diselesaikan, bagaimana akan dilaksanakan, apa jabatan itu perlu dijalankan. Keenam adalah persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan jabatan tersebut. Nah, 6 pertanyaan ini yang dimana dari hasil jabatan ini akan menggambarkan satu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kerja jabatan. Ini ada yang disebut dengan job deskripsi atau deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Jadi kalau deskripsi menggambarkan jabatannya, kalau spesifikasi adalah kualitas dari orang yang akan duduk di situ seperti apa. Dengan standar jabatan, sasaran kuantitatif, sasaran kualitatif. Nah, caranya biasanya orang SDM itu melakukan informasi, mengumpulkan data dengan wawancara, kuesioner, observasi, log catatan, pemegang, atau kombinasi dua itu. Jadi jenis-jenis yang dikumpulkan ada aktivitas kerja, aktivitas karyawan, mesin, dan sebagainya. Ini adalah merupakan data-data yang akan kita pakai untuk menetapkan semacam standar dari apa sih yang mereka lakukan kalau jabatannya A, B, C. Apa manfaatnya? Ini biasanya sebagai masukan penting untuk sebagai seleksi, untuk standar rekrutmen, untuk melakukan seleksi, penilaian kerja atau manajemen karir. Dan sebagian penting dalam perencanaan sistematis untuk pembagian departemen, aliran kerja, dan lain-lain ini menjadi penting. Nah, jadi analisa jabatan itu nanti akan dibagi dua, yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Dimana saya ajak masuk dulu nih. Oke. Dimana dari analisa jabatan ini ada dua ini, ada di dalamnya tugas deskripsi jabatan ada tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa. Tapi kalau spesifikasi jabatan itu adalah orang yang akan duduk di kursi ini, pengetahuannya apa sih, persyaratannya, keterampilannya apa, kemampuannya apa. Dan dua hal ini itu akan berpengaruh kepada bagaimana perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, kompensasi, keselamatan kerja, hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan, pertimbangan hukum, analisa jabatan untuk tim, dan lain sebagainya. Nah, hubungan analisa jabatan fungsi SDM lainnya itu untuk persediaan staf, proses staffing akan kacau jika rekruter tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai jabatan. Nah, ini pelatihannya, pengembangannya, bagaimana penilaian kerjanya. Kalau tidak dianalisa jabatan akan kacau dan kredit ya. Bagi penilaiannya, keselamatan kerja ini, makanya itu analisa jabatan sangat diperlukan pada saat awal. Untuk itu, dalam proses mendesain sebuah jabatan adalah merancang mengenai tugas-tugas, tanggung jawabnya yang dibutuhkan untuk organisasi, dan bagaimana jabatan dirancang sedemikian rupa agar bisa produktif dan pas. Jadi ini unsur desain jabatannya, unsur organisasi, unsur lingkungan, unsur dari keperilakuan. Nah, kalau jika kita lihat, kita langsung lihat di contoh jabatan. Analisa jabatannya hasilnya begini.
profil jabatan. Identifikasi jabatan, jabatannya kasir, divisinya operation, atasannya langsung siapa, atasan tidak langsung siapa, bawahan langsung siapa. Fungsi jabatannya apa sih? Melakukan transaksi menerima uang pembayaran, kemudian memastikan jumlah uang diterima, juga membuat laporan. Terus di sini ada tahu tugas tanggung jawabnya, memastikan dapat menarik instrumen dievaluasi tidak terdapat selisih. Ini adalah bentuk dari contoh-contoh dari analisa jabatan. Job desk ya, hasil dari analisa jabatan adalah job deskripsi dan job spesifikasi. Memberikan ini adalah merupakan tugas-tugas yang dirinci, membuat laporan sampai seterusnya. Kemudian kita ini baru kepada persyaratan atau disebut dengan job spesifikasi. Persyaratan jabatannya apa sih? Golongannya golongan 1A, pendidikan minimal SLTP, usia berapa, pengalaman, jenis kelaminnya apa, spesifikasi penguasai komputer, karakteristik DSC itu adalah ada manusia ini dibagi dari 4 karakter. Pertama driver, influence, S-nya adalah steadiness, C-nya compliance. Nanti kita bicara. Nah, compliance itu karakter manusia yang lebih kepada penurut, compliance, selalu sesuai dengan prosedur. Kemudian pelatihan wajib, misalnya pernah ikut harus program apa yang dia ikut, wajib interaksi training, pelatihan. Kemudian apa tema-tema pengembangannya yang mungkin kita bisa kembangkan. Jadi untuk pelatihan, jadi persyaratan jabatan itu harus pelatihan apa aja. Kemudian ada organisasi kasih, hard skill, kompetensi kasihnya harus apa, misalnya hard skillnya sistem tahu ini, sistem dia tahu soft skillnya apa aja, misalnya attitude-nya harus detail, kemudian sistem fokus, komunikasi, teamwork building, itu bisa kita rancang sedemikian rupa. Dan peralatan yang diperlukan untuk seseorang itu harus apa aja? Seragam, ID card, tempat duduk, tempat meja kerja, komputer, ruang kerja, kendaraan, internet, dan lain-lain. Ini menjadi checklist cuma seragam doang, pertama mungkin tempat duduk ya. Kebetulan ini rancangannya kasirnya masih ada laptop, ada apa di checklist. Nah ini nanti ini ada peralatan ini adalah menjadi penentu utama dalam menentukan kira-kira si A ini, jabatan ini butuh fasilitas apa aja. Mejanya butuh berapa, ada lemari, ada komputer, nanti kita hitung. Jadi nanti dari sinilah dalam penentuan tata letak pabrik itu serta dirinci organisasi, kemudian analisa jabatan job desk-nya, baru kita tetapkan kira-kira si A ini butuh mejanya ukurannya berapa, kursi berapa. Kalau dia pejabat berarti ada ruang tamu, ada meja kursi ruang tamunya, ada meja, ada lemari apa gitu. Nanti ini didetailkan sehingga ujungnya kita tahu bahwa si A ini butuh ruangan khusus, ini enggak butuh ruangan. Kira-kira luasnya berapa, satu orang satu, nanti ke arah sana. Itu artinya kita tetap hubungan kerja dengan siapa, supervisor, eksternal siapa, hal yang dilarang dilakukan oleh kasir apa aja, bla 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 ya, tidak masuk kerja tanpa keterangan. Ini yang disyaratkan. Nah kalau setelah itu baru yang diusulkan siapa, disiapkan oleh siapa, disetujui oleh atasannya. Ini orang SDM berarti yang merancangnya semua sampai diketahui. Dan begitu banyak yang lain. Ini banyak ya beberapa yang saya udah dapat. Ini area manajer lebih
jabatan lebih tinggi lagi. Area manager, divisinya siapa, atasan langsung siapa, dan sebagainya. Ini apa aja, tugasnya apa saja, apa yang dilakukan, dan secara detail satu persatu kita coba detailkan kira-kira apa sih mereka yang dikerjakan sehari-hari, sampai kita tahu laporan apa yang dibutuhkan untuk output dari jabatan tersebut, sampai kita persyaratan jabatannya apa, golongannya. Nanti kalau penggolongan nanti kita cerita lagi yang lain, spesifikasi lainnya apa, program pengembangannya, SOP apa yang harus tahu, potensi apa saja, komputer, laptop dan sebagainya. Ini ada checklist ini, larinya kepada nanti ke tata letak pabrik, hubungan kerja, hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira itu yang menjadi presentasi saya. Nanti si file akan dikirim setelah dan begitu dengan video. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya mungkin itu sekilas terkait dengan bagaimana kita mendesain sebuah organisasi. Jadi ini kaitannya dengan tata letak pabrik, yang lain-lain masuk juga. Nanti kalau kalian masuk ke perusahaan pasti akan mengalami, perusahaan besar ya pasti akan mengalami hal itu. Nanti kalian masuk kalau udah lolos seleksi, nanti pada satu wawancara setelah oke lolos semua, dan itu dia masuk ke orientasi karyawan, ditempatkan, dia harus tahu tugas tanggung jawabnya. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi nanti kita belajar. Kan kita SDM baru tahap pertama adalah mendesain organisasi dulu. Organisasi kita tahu spek-speknya, lalu kita proses rekrutmen nanti kita bahas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum.